Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita masih dipertemukan dan diperjumpakan pada 17 Ramadan hari ini. Kita sudah memasuki hari yang ke-17, Masya Allah. Dengan iman dan takwa kita masih semangat, kita masih kuat, dan kita masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga puasa bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi puasa-puasa sunnah yang lainnya pun masih bisa kita laksanakan, masih bisa kita jalankan. Karena apa? Karena ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang ahlul surganya Allah nanti. Dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan contoh yang sangat luar biasa, manusia yang sangat mulia dan sempurna, dan beliau juga merupakan suri tauladan yang sangat baik. Beliau mengajarkan ajaran agama Islam ini untuk umatnya, baik di zaman beliau maupun di zaman kita sekarang ini. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi beliau rindu, beliau cinta dan ingin bertemu dengan kita. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan kita perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar beliau bisa memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti, di yaumul mahsyar nanti, di yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik, dan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yo, Prade dimanapun Ika berada, sekalian semuanya, saudara-saudara semuanya, apa kabar Mika hari ini? Kali ini kita masuk ke hari ke-17. Ini sering diidentikan dengan nuzulul Quran, yaitu di mana nuzulul Quran ini merupakan suatu peristiwa di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi mengajarkan Al-Quran ini kepada umatnya, kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan hingga saat ini kita menikmati ajaran itu, dan kita menikmati bagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, dan kita masih mengikuti sebagai pedoman, dan kita mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimahullah, dimanapun kalian berada, saudara-saudara semuanya, peradikku, semoga senantiasa kita ini diberikan ketakwaan kepada Allah, agar hati kita selalu terikat kepada Al-Quran, dan segala sesuatunya kita kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah baginda Nabi SAW. Dan semoga tema kali ini mengenai nuzul Quran untuk menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kenapa Allah
turunkan ya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, karena di dalamnya itu terdapat petunjuk-petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, yang pernah kita bahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman umat muslim, seluruh hidup kita itu sudah diatur dalam Al-Quran, dan bahkan kejadian-kejadian yang ada di alam ini sudah diatur oleh Al-Quran dan sudah tertulis oleh Al-Quran. Maka dari itu, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, mengamalkannya, mengajarkannya, menghafalkannya, dan kalau bisa kehidupan kita sehari-hari mengikuti tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Saat malam nuzulul Quran juga perbanyaklah diri kita untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, berzikir, mengingat Allah, dan berdoa sebanyak-banyak mungkin agar dosa-dosa kita yang lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang diselamatkan oleh Allah dan bisa memasuki surganya. Amalkanlah Al-Quran, baca dan hafalkan. Kalau bisa kita ajarkan ini bukan hanya kepada untuk diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain, sanak saudara, tetangga, teman-teman. Karena penting. Al-Quran nantinya juga sebagai petunjuk dan sebagai penolong kita di alam kubur nanti. Maka dari itu, segala amal-amal yang kita bacakan di dalam setiap ayat dalam Al-Quran, mereka akan menolong kita, baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimahullah, nuzulul Quran, peristiwa di mana Al-Quran telah diturunkan oleh Allah, ada dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam satu waktu, jumlatan wahidatan. Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran itu dengan penuh keberkahan dalam suatu malam. Dan Al-Quran juga diturunkan pada malam yang sangat mulia. Dan Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur. Karena kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Itu agar kita bisa mudah untuk memahami. Karena segala sesuatu yang langsung diberikan secara menumpuk itu tidak akan masuk ke dalam otak kita dan tidak akan meresap ke dalam hati kita. Tetapi apabila kita berikan dan kita ajarkan secara perlahan-lahan, itu akan lebih mudah kita mencerna dan memasukkan ke dalam hati kita. Dan semoga itu juga kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan setelah itu Al-Quran sudah diturunkan sepenuhnya, sudah waktunya kita untuk selalu membaca, mengamalkan dan menghafalnya, agar Al-Quran bisa bersaksi di alam kubur nanti bahwa kehidupan kita tidak jauh-jauh daripada Al-Quran. Maka dari itu, kaum muslimin rahimahullah, dimanapun kalian berada, tetap semangat di bulan suci Ramadan ini. Selalulah kita bertadarus, selalulah kita membaca Al-Quran. Walaupun kita di tempat kerja, walaupun sesibuk apapun, berikan luang waktu kita, bacalah Al-Quran, walaupun cuma satu ayat. Ingatkan diri kita kepada Allah, ingatkan diri kita bahwa kita ini penuh dengan dosa. Tidak ada penyelamat kita setelah kita mati, saat kita di alam kubur. Nah, kaum muslimin,
Azakumullah, Al-Quran lah yang akan menjadi teman kita nanti dan menjadi penolong kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajarannya, dan semoga kita semua bisa mengamalkan Al-Quran, menghafalnya, dan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Al-Quran. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.